Oke, sebelum kita membahas bagaimana membuat pemodelan foundation, nah kita akan coba flashback terlebih dahulu. Jadi di sini kita sebelumnya sudah melakukan proses pemodelan axis grid secara auto modeling. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat proses pemodelan axis grid secara auto modeling. Nah, begitu kita membuat proses pemodelan axis grid secara auto modeling, ada satu transisi step antara auto modeling si axis grid dan pembuatan pemodelan foundation. Nah, di sini transisinya itu adalah relocate CAD drawing. Nah, pengertiannya relocate CAD drawing ini itu adalah mensejajarkan atau mensuperimpose gambar CAD originalnya itu ke posisi grid yang sudah kita buat sebelumnya si pemodelannya. Jadi misalnya contoh di sini ada titik poin acuan, misalnya as A ketemu dengan as 1 gitu ya. Pertemuannya ini kita klik kiri, kemudian kita geser ke as, misalnya di sini A1 juga pemodelan yang sudah kita buat. Jadi istilahnya kita superimpose di lokasi dan poin yang sama. Nah, baru setelah ini kita relocate, baru kemudian kita ke pembuatan pemodelan foundation. Nah, sekarang kita coba masuk dulu ke dalam aplikasinya, bagaimana proses relokasi gambar CAD drawingnya tersebut ya. Jadi, nah di sini kita sudah melakukan proses tadi pembuatan modeling. Nah, ini untuk menyembunyikan atau memunculkan si gambar CAD itu huruf Z ya. Jadi huruf Z. Nah, ini juga sudah kita pernah jelaskan terkait dengan pengertiannya shortcut. Jadi shortcut untuk menyembunyikan atau memunculkan si gambar CAD ini adalah huruf Z gitu ya. Kemudian ini kita sembunyikan gitu huruf Z. Nah, di sini kan muncul grid gitu ya. Nah, sebelumnya kita memiliki 3 denah gambar nih. Misalnya contoh di sini saya klik kiri 2 kali gitu ya. Saya klik kiri 2 kali sehingga gambar yang muncul itu adalah gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ini kalau misalnya kita klik original CAD-nya yang belum kita pecah atau belum kita split, nah posisi gambarnya ada di sini. Nah, ini grid yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Kemudian gambar yang denah lain berada di sebelah kanan. Kemudian denah yang satunya lagi di paling kanan gitu ya. Jadi kita ambil dulu yang di bagian kanan yang pertama. Di sini gambarnya. Nah, ini kita relocate. Jadi kita relocate. Titiknya misalnya A1K gitu ya. Kita klik sampai keluar osnap kuning gitu ya. Osnap kuning kita klik kiri. Kemudian ini kita scroll, kita pindah ke A1K juga nih di sini. Oke. Nah, di sini kita klik supaya kita klik begini ya, kita klik. Nah, ini kita sudah memindahkan si gambar CAD-nya sesuai dengan grid yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik kiri lagi 2 kali untuk yang gambar ketiga. Nah, selanjutnya kita relocate lagi ya. Jadi kita gunakan fungsi di toolbar Sensitify. Itu ada relocate. Jadi relocate itu adalah relokasi untuk memindahkan data gambar CAD drawing ke posisi grid yang sudah kita buat sebelumnya pemodelannya. Nah, ini kita buat juga di sini. Oke, A1K juga ya. Nah, kalau sudah, kita sudah melakukan proses superimpose ya terhadap gambar-gambar yang tidak berada di satu posisi dengan grid yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan proses pemodelan file cap gitu ya. Jadi misalnya di sini kita akan coba mereview terkait dengan step by stepnya atau workflow-nya, bagaimana membuat proses pemodelan file cap ya. Nah, di sini kita lihat ada pemodelan file cap. Jadi kalau untuk pemodelannya itu ada 2 metode pemodelannya ya. Pemodelannya ada 2 metode.
yaitu dengan menggunakan auto modeling atau juga dengan menggunakan manual modeling. Jadi kita buat dulu modelingnya, kemudian baru kita input data penulangannya gitu ya. Jadi kita buat pemodelannya dulu, 3 dimensi si bentuk file cap-nya, baru kemudian nanti di dalam 3 dimensi si file cap atau foundation itu kita masukkan data detail penulangannya, seperti tulangan atasnya, seperti tulangan bawahnya, ataupun tulangan samping atau tulangan peminggangnya ya. Jadi itu tadi adalah 3 komponen utama untuk penulangan file cap atau penulangan fondasi. Tulangan atas, tulangan bawah, kemudian juga tulangan peminggang atau tulangan samping. Nah, di sini konsepnya ada 2 metode, auto dan manual modeling untuk proses pembuatan modeling 3 dimensi si foundationnya atau file cap-nya ya. Nah, jadi di sini kita arahkan saja kursornya itu, atau kita klik di kategorinya foundation, kemudian kita pilih file cap. Nah, di sini untuk yang pembuatan secara manual itu nanti kita akan menggunakan tools yang namanya define, kemudian tools yang namanya draw, toolbarsnya ini draw ya. Kemudian juga baru kita bisa mendapatkan kuantitinya begitu. Jadi nanti di sini kita lakukan proses secara manual modeling. Jadi nanti kita buat nama file cap-nya misalnya P1, P2 atau P3. Kemudian dimensinya, misalnya dimensinya itu 1 meter kali 1 meter, panjang kali lebarnya, tebalnya atau thicknessnya atau tingginya itu misalnya 500 mm gitu ya. Jadi kita buat nama dan size-nya, kemudian baru kita input data penulangannya, baik itu tulangan samping atau peminggang dan juga tulangan atas atau bawah. Baru kemudian kita point atau kita plotting di denahnya gitu ya. Oke, itu adalah proses pembuatan secara manual. Kemudian di sini untuk yang untuk yang proses pemodelannya itu ada beberapa persyaratan untuk memodifikasi atribut dari si file cap itu ya. Jadi untuk teks yang berwarna biru itu adalah berlaku untuk semua file cap di dalam satu denah. Misalnya PC1 ada di A1, ada di AS2, ada di AS3. Nah, begitu teman-teman merubah kategori yang berwarna biru, itu berlaku untuk semua file cap gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang berwarna hitam, itu adalah yang khusus teman-teman klik item per item. Jadi kalau misalnya blue untuk semua file cap dengan nama yang sama. Kemudian kalau untuk private itu harus teman-teman select terlebih dahulu, baru dia akan berpengaruh. Oke, nah kemudian tadi juga ada informasi tulangan top bar, kemudian juga ada tulangan bottom bar, dan juga ada tulangan sidebar. Nah inilah nanti yang datanya kita input. Jadi di sini teman-teman tidak melakukan proses pemodelan pembuatan penulangan secara 3 dimensi itu dengan metode manual. Nah, di sini konsepnya hanya menginput data teks penulangan ke dalam aplikasi ini, nanti kemudian baru diproses pemodelannya. Oke. Nah, di sini nanti pengertiannya define file cap itu adalah kita mengisi nama yang ada di atributnya, kemudian dimensinya dan juga penulangannya. Jadi seperti ini ya. Jadi tingginya 600, itu di sini 600, tingginya juga 600, di sini ada 600. Kemudian 1100 itu adalah di sini lebarnya. Kemudian 1700 itu adalah panjangnya, dan juga nanti di sini ada detail-detailnya juga ya. Selanjutnya di sini ada tulangan top bar, misalnya diameter 13 jarak 200. Untuk yang sisi titik 3 ini ya, jadi D13 200 ini ada titik-titik-titik, kita isi sesuai dengan titik-titiknya, itu D13 200. Kemudian untuk yang sisi memanjangnya
itu D13-125. Jadi kita isi yang sisi memanjangnya itu D13-125. Ini top bar ya. Kemudian di bottom barnya itu misalnya untuk yang sisi sumbu Y ya, sumbu Y-nya itu adalah D16 jarak 200. Nah, ini juga sama berupa titik. Sumbu Y ini ya yang titik kuning itu D16 200. Kemudian untuk yang sisi sumbu X-nya itu adalah diameter 16 125. Ini diameter 16 125. Kemudian di sini ada tulangan peminggang atau tulangan samping itu 1D10. Sumbernya adalah dari sini 1D10. Jadi itu adalah komponen-komponen untuk membuat pemodelan si pel cap. Ada dimensi pel cap-nya secara 3D modeling, dan juga ada tulangan sisi atas, tulangan sisi bawahnya, dan tulangan peminggangnya. Jadi semua kita input seperti ini. Selanjutnya baru kita menggunakan toolbarsnya draw. Nanti di dalam toolbarsnya draw itu ada kategori poin, ini kita klik. Kalau memang dia itu nanti sejajar dengan denah, berarti tidak perlu menggunakan rotation point. Tapi kalau misalnya dia tidak sesuai dengan denah, misalnya ternyata denahnya itu posisi pel cap-nya dia berdiri posisinya, nah itu mungkin bisa kita rotation point. Nah, kemudian begitu sudah kita input data penulangannya, kita bisa ke toolbarsnya tools. Nah, toolbarnya tools itu adalah untuk mengetahui, misalnya kita tadi berbicara pel cap, apakah semua pel cap itu tulangannya sudah kita input detailnya ya, jadi informasi penulangannya sudah kita input atau tidak. Misalnya ada tipe pel cap itu P1 sampai dengan P10. Nah, misalnya contoh nih, kita ingin detect ulang, mengauto detect apakah semua tipe pel cap P1 sampai P10 itu tulangan yang kita input sudah lengkap atau tidak, atau misalnya belum sama sekali. Itu menggunakan toolbarsnya tuh rebar data check. Kemudian nanti kita mau kontrol yang mana nih, misalnya pel cap berada di lantai 1. Nah, nanti di sini kita centang yang no rebar datanya itu foundation. Kemudian di sini yang incomplete-nya itu juga misalnya di sini pel cap gitu ya, kita centang pel cap. Baru nanti kita klik OK. Nah, si aplikasi akan menunjukkan kepada kita item-item atau nama pel cap mana saja yang belum diisi data penulangannya. Nah, sekarang coba kita praktekkan ke dalam aplikasinya, itu konsep yang tadi kita jelaskan seperti apa ya. Oke, nah di sini kita sudah membuka aplikasinya. Misalkan di sini ada nama pel cap ya, jadi ada nama pel cap. Nah, ini kita klik dulu 2 kali. Jadi kita menggunakan gambar yang pertama ya. Jadi ada nama pel cap-nya. Kemudian kita coba cek di bagian detail gambarnya. Ini ada detail pel cap, baik itu dimensinya, kemudian tingginya, dan juga ada informasi penulangan. Nah, sekarang misalnya kita gunakan fungsi toolbarsnya draw. Ini kita masih menggunakan manual modeling ya, menggunakan manual modeling. Kemudian kita arahkan kategorinya ke pel cap. Nah, di sini ada elemen list. Kemudian kalau misalnya elemen listnya di sini teman-teman gak muncul, panelnya di sini bisa diklik ya di sebelah kiri ini. Nah, ini bisa memunculkan atau menghilangkan panel elemen list. Nah, di elemen list ini ada kategorinya new, toolsnya new, kita klik, kita pilih yang rectangular pel cap. Nah, kemudian nanti di sini di sebelah kanan ada atribut editor. Nah, kalau seandainya di layarnya teman-teman atribut editornya panelnya tidak muncul, bisa diklik di sebelah sini ya, sesuai dengan kursor ini kita klik elemen atribut editor. Oke, sekarang kita coba sesuaikan dengan detailnya terlebih dahulu, sesuai dengan gambar CAD-nya. PC1 1600 x 1600, tingginya 1500. Nah, jadi di sini kita ganti namanya menjadi PC1. Kemudian ukurannya 1600, tingginya 1500.
Jadi kita sudah membuat dimensinya dan namanya terlebih dahulu. Kemudian kita input data penulangannya dengan cara membesarkan ini ya, tampilan ini kita klik. Oke, sekarang kita lihat di detailnya FileCap kembali. Tulangannya itu hanya ada sisi bottom dan nilainya adalah diameter 19 jarak 150 arah sumbu X dan diameter 19 150 arah sumbu Y. Kemudian tulangan peminggangnya tadi adalah 2D13. Nah, kita inputnya begini, berarti karena di atasnya tidak ada, ini kita backspace. Ini juga tidak ada, kita backspace. Baru kita isi bawahnya diameter 19 strip 150. Kemudian ini juga sama D19 150. Nah, kalau yang sampingnya itu adalah 2D13. Kalau seandainya 2D13 ya, 2D13. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak nyaman dengan tampilan seperti ini, itu bisa langsung kita klik kiri 2 kali supaya tampilan ininya lebih besar. Tampilan layar warna hitam ini lebih besar dengan cara ini bisa kita klik di sini PC1 2 kali, klik kiri ya. Atau misalnya kita klik di sini define. Nah, ini bisa lebih besar lagi nih gitu. Oke, jadi kita sudah membuat pemodelannya untuk database-nya terlebih dahulu. Nah, untuk kembali lagi ke model, kita klik lagi define. Baru kemudian toolbars draw-nya masih aktif dan posisi kursornya ada di poin. Kita klik poin di sini. Nah, kalau misalnya tidak ingin melengsai atau misalnya bergeser, kalau saya triknya itu adalah taruh dulu di sini posisinya. Tapi jangan diklik ya, jadi diletakkan saja di sini, jangan diklik apapun. Baru kemudian kita gunakan fungsi F4. Kalau sudah pas, baru kita klik gitu ya. Atau ada cara yang lain, misalnya contoh kita klik di sini poin, bisa klik kanan juga nih poin ya, bisa klik di toolbarsnya atau bisa kita klik kanan poin. Misalnya kita langsung klik kiri di sini. Nah, posisi modelingnya kan tidak pas dengan gambar acuan. Bisa kita klik dulu si modelingnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih single align. Nah, kemudian kita klik dulu targetnya di gambar CAD-nya, kita klik dulu. Kemudian baru kita klik garis objek 3D-nya. Kemudian kita klik lagi objeknya, kita klik lagi targetnya, baru kita klik 3D objeknya. Kalau sudah pas, baru kita klik kanan. Nah, jadi tadi ada metodenya dua ya, dengan menggunakan F4 atau dengan menggunakan tadi single align. Nah, untuk yang PC2 bagaimana? Bisa kita klik di sini new rectangular file cap. Di sini PC2 gitu ya. PC2. Nah, PC2 itu dimensinya adalah 2000 dikali 5000 ya. Jadi 5000 ya. Nah, kita buat dulu di sini. Bisa kita gunakan define aja ya, lebih enak. Kita klik di sini define. Nah, di sini lengthnya tadi 2000. Oke, kemudian ininya adalah 5000 ya, lebarnya. Tadi tingginya itu adalah 1700. Jadi kita klik di sini 1700. Kemudian penulangannya baru kita input di area yang berwarna hitam ya. Nah, itu penulangannya adalah untuk sisi sumbu Y-nya diameter 25 jarak 100 dan sisi datarnya atau sisi sumbu X-nya diameter 19 150. Jadi kita input dulu. Di ini kita backspace ya karena tidak ada tulangan atasnya. Ini juga kita backspace. Berarti ini tadi diameter 19 strip 150 karena terhadap sumbu X ya. Kemudian yang terhadap sumbu Y-nya tadi diameter 25 jarak 100. Ini jangan terbalik ya, terhadap jarak 2000 dan terhadap jarak 5000. Kemudian baru kita cek lagi tulangan peminggangnya 3D13. Oke, kita isi di sini tulang peminggangnya 3D13. Kalau sudah, kita bisa klik lagi di sini define. Kemudian kita bisa plotting begini.
Nah, kalau saya menggunakan tadi metode yang pertama yaitu F4. Jadi diarahkan saja center line-nya si file cap-nya ke posisi pojok kiri bawah garis CAD-nya, kemudian kita gunakan fungsi F4. Kalau sudah sejajar kita klik kiri lagi. Oke, itu untuk yang rektangular. Bagaimana dengan yang non rektangular? Jadi kita klik di sini new. Di sini ada yang namanya parametric file cap. Jadi yang rektangularnya ada, yang parametric itu yang bukan rektangular parametriknya. Kita klik. Kemudian kita pilih yang pertama nih, karena dia segitiga ya. Nah ini ya segitiga, yang pertama kita klik OK. Nah kita ganti namanya menjadi PC3. Kemudian di sini ada row yang ketiga, section shape-nya, kita klik tulisannya inequilateral cap-nya, muncul titik 3 di kanan, kita klik titik 3-nya. Oh udah ya, tadi ini sudah. Jadi kita bisa langsung ke bagian define gitu ya, define. Nah kemudian di sini kita cek penulangannya. Jadi PC3 itu tulangannya adalah diameter 25 150. Nah ini juga tinggi. Oke, sorry, kita langsung ke dimensinya dulu ya, dimensinya dulu. Jadi lebarnya 3800. Oke, jadi 3800. Kita rubah dulu dimensinya. Kemudian sisi sumbu X, sumbu Y ya, sumbu Y yang ini yang 1200 kita ganti menjadi 825. Kita ganti menjadi 825. Kemudian yang sisi miringnya itu adalah 2635, kita isi di sini 2635, dan yang sisi pendeknya, sisi atasnya itu adalah 750. Jadi kita ganti di sini 750. Kemudian ini tulangan atasnya kita backspace karena tidak ada tulangan atas ya di gambar CAD-nya. Nah ini adalah diameter 25 jarak 150, diameter 25 jarak 150. Kita isi saja diameter 25 strip 150 strip 150. Begini ya cara proses penginputannya menggunakan strip. Kemudian ini bisa kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Nah kita cek tulangan peminggangnya. Itu adalah 3D13 dan tingginya 1800 ya. Jadi di sini kita ganti 1800. Kemudian tulang peminggangnya 3D13. Kalau sudah, kita klik lagi di sini define untuk kembali ke modeling, dan kita gunakan cara dengan yang metode pertama F4 gitu ya. Jadi diletakkan kursornya di sini, kemudian kita klik F4. Kalau sudah, kita klik. Nah, di sini kalau misalnya masih belum pas, bisa diklik dulu modelingnya, kemudian kita klik kanan, kita pilih single align, diklik dulu target gambar CAD-nya, baru garis objeknya. Diklik lagi target gambar CAD-nya, baru garis objeknya. Kalau sudah, kita klik kanan. Oke, kita sudah membuat pemodelan dengan 3 konsep ini. Oke, satu lagi ya yang untuk bagian rotation. Jadi di sini kita klik PC2, kita klik PC2. Nah, ini kan dia tidak bisa seperti ini ya. Ini bisa kita aktifkan rotation point-nya. Kemudian kita rotate seperti ini sampai ketemu. Nah, ini ya, kita klik begini. Kemudian kita rotate. Nah, kalau sudah sesuai dengan seperti ini, gunakan fungsi F4. Kalau sudah, kita klik kiri. Baru menghari perintah lagi untuk right click lagi untuk stop. Kita klik kanan lagi untuk stop. Oke, kita sudah membuat yang untuk sisi mendatar. Yang ini tadi untuk sisi yang berdiri. Oke, itu dia bagaimana proses pembuatan pemodelan file cap secara manual modeling, beserta bagaimana memodifikasi dimensinya dan menginput data penulangannya. Sekian dan terima kasih.